Halo, kita jumpa lagi di channel Mekanik Hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat tabel sequence menggunakan Microsoft Excel ya. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita dukung channel ini supaya lebih berkembang dengan klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi pembaharuan video di channel ini. Sebagai contoh, di video ini saya akan buat untuk 8 silinder ya, dengan variant order 15276348. Itu sebagai contoh aja teman-teman ya. Untuk table sequence itu mau berapapun jumlah silinder kita bisa membuatnya ya teman-teman. Jadi misalkan kita punya 12 silinder atau 16 silinder atau 24 silinder pun bisa ya. Jadi variant order ini adalah spesifikasi dari pabrikan yang kita bisa temukan di shop manual biasanya, atau spesifikasi dari brosur-brosur engine itu biasanya ada spesifikasi untuk variant order atau urutan pembakaran ya. Kalau di mesin diesel ini adalah urutan injeksinya, kalau di mesin atau engine bensin ini adalah urutan pengapiannya seperti ya. Baik, jadi beda langkah setiap silinder itu adalah 90 derajat karena 8 silinder ya dihasilkan atau diperoleh dari 720 derajat dibagi dengan jumlah silinder. Kita kan punya 8 ya, jadi 720 dibagi 8 sama dengan 90 derajat. Ini adalah spesifikasi ya, yang nanti berarti jarak beda langkah, artinya jarak power silinder 1 ke power silinder 5 itu sebesar 90 derajat. Nah, artinya kalau jumlah silindernya banyak, contohnya jumlah silindernya ada 10 silinder ya, berarti 720 dibagi 10 artinya 72 derajat seperti ya teman-teman ya. Oke, berarti kita bisa langsung saja ya teman-teman. Pertama-tama kita membuat tabel ya, kolom. Jadi kolomnya ada 8 silinder, kemudian susunan derajat atau posisi dari flywheelnya itu kita buat biar lebih detail. Satu kolomnya itu sebesar 30 derajat ya, jarak antar kolom ini ya 30 derajat ya. Nah, kemudian di 180, 360, 540 dan 720 ini kita kasih garis tebal ya. Ini supaya apa? Supaya nanti mempermudah ini posisinya. Sebenarnya cuman untuk tanda saja ya, biar enak mengingatnya ya gitu ya teman-teman. Oke. Jadi untuk membuat tabel sequence, cara yang paling enak kita posisikan untuk silinder nomor 1 itu berada di langkah top dead center atau titik mati atas ya, dengan dari TMA ke TMB ya itu setengah putaran flywheel atau sebesar 180 derajat. Jadi kita bisa tarik dari sini 1 2 3 4 5 6 kolom teman-teman ya. 6 kolom itu kita anggap satu stroke ya. Kita mengabaikan dulu kemarin ada spesifikasi sudut bukaan intake dan exhaustnya ya, kita abaikan dulu. Kita anggap satu stroke itu sama dengan 180 derajat. Oke, selanjutnya karena di 0 derajat kita memposisikan silinder 1 berada di posisi TDC, maka di sini kita bisa tulis power ya teman-teman. Oke, ini adalah langkah power untuk silinder nomor 1. Startnya dari 0 derajat sampai 180 derajat gitu ya. Oke. Nah, jadi beda langkah setiap silinder tadi 90 derajat tadi adalah nyusulnya ya. Kalau berdasarkan urutan FO 1527634, berarti setelah silinder nomor 1 akan diusul power silinder nomor 5 di 90 derajat flywheel. Artinya silinder nomor 5 di sini, oke, 90 derajatnya di sini ya teman-teman. Ini ada start powernya untuk silinder nomor 5. Ini ya start powernya silinder nomor 5. Oke, berarti sama
kayak yang tadi, kalau satu kolomnya 30 derajat berarti satu struknya ada 6 kolom. Berarti kita bisa matching teman-teman, 1 2 3 4 5 6. Kita bisa matching 6 kolom untuk dijadikan langkah power cylinder nomor 5. Yang kita bisa copy paste di sini seperti ini ya teman-teman. Ini berarti silinder nomor 1 sedang melakukan langkah power, di 90 derajat kemudian akan disusul power silinder nomor 5. Sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian setelah 90 derajat kemudian akan disusul power silinder nomor 2. Ya, silinder 90 derajat dari silinder nomor 5 ya, berarti 90 derajatnya di sini, 0 derajatnya di sini ya, 0 derajatnya di 90 derajat ya. 0, kemudian ini 60, kemudian ini 90 ya, 90 berarti di 180 derajat. Oke, itu adalah start power silinder nomor 2 sini ya. Oke, berarti kita bisa matching lagi teman-teman, 6 kolom, 1 2 3 4 5 6 ya. Ini adalah langkah powernya silinder nomor 2. Kita bisa copy paste lagi ini teman-teman ya, cukup mudah ya. Yang penting kita lihat aja, kalau mau mudah ini ada 3 kolom, nyusulnya juga 3 kolom lagi ya, selanjutnya pun juga 3 kolom gitu ya. Oke, kemudian setelah silinder nomor 2 akan disusul power silinder nomor 7 ya, berarti startnya dari 3 kolom power silinder nomor 2 ya, 180 210 240 ya, berarti dia di 270 ya. Oke, berarti 270 itu adalah start power untuk silinder nomor 7 teman-teman. Oke ya, berarti kita bisa matching 6 kolom lagi tuh, 2 3 4 5 6 kita matching, kita copy paste di sini teman-teman. Nah, jadilah ya, start powernya silinder nomor 7 itu berada di 270 derajat dan berakhirnya pada 450 derajat. Seperti ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah silinder nomor 7 akan disusul oleh power silinder nomor 6. Artinya silinder nomor 6 itu startnya di 360, berarti kita matching lagi 6 kolom ke belakang, 1 2 3 4 5 6, kita matching lagi, kita copy paste di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, masih sama, kemudian nomor 3 nya ya, setelah itu setelah nomor 6 adalah nomor 3. Nomor 3 nya teman-teman berarti startnya di 450 derajat. Kita tarik ke belakang 6 kolom, kita matching, kita copy paste. Nah, ini start power untuk silinder nomor 3 ya, startnya di 450, berakhirnya pada 630 derajat. Oke teman-teman, selanjutnya setelah silinder nomor 3 disusul power silinder nomor 4. Jadi di sini ya teman-teman, silinder nomor 4 nya di sini ya, berarti 1 2 3 4 5 6. Nah, pas teman-teman ya. Kita copy paste untuk power silinder nomor 4 nya, startnya dimulai pada 540 derajat dan berakhirnya di 720 derajat. Oke, setelah silinder nomor 4 disusul power silinder nomor 8, berarti silinder nomor 8 nya sini di 630 derajat, berarti 1 2 3. Nah, ingat teman-teman, kalau sudah ini mentok di 720, nah jangan sampai bablas ya. Maka kita lanjutkan, kalau ada 3 kolom di sini ya, 30 60 90 derajat, maka 90 derajatnya nyusulnya di depan sini teman-teman ya. Nah, jangan sampai kebablasan. Oke, berarti ini kita power untuk silinder nomor 8. Nah, supaya nah, kita lanjutkan WER nya di sini teman-teman ya. Nah, jadi kita nanti tahu di sini. Nah, power ya. Oke, selanjutnya teman-teman,
Nah, kita bisa tulis di sini teman-teman, exhaust. Oke, exhaust dengan jarak 180 derajat. Ya, startnya di 180 derajat, berakhirnya di 360 derajat. Oke, untuk membedakan antara power dengan exhaust, maka untuk exhaust kita kasih warna, kalau exhaust kan identik sama abu ya, asap ya, maka kita kasih warna hitam keabuan lah ya, ini ya. Oke, exhaust silinder nomor 1. Kemudian setelah exhaust, langkah intake teman-teman. Nah, ini saya kasih warna biru teman-teman, supaya karena intake itu identik dengan langkah menghisap udara segar dari air cleaner. Udara segar itu identik dengan biru, seperti ya, agar membedakan saja nih ya. Kita kasih di sini intake. Oke, setelah langkah intake dilanjutkan langkah kompresi. Oke, di sini teman-teman, ini kita langkah kompresi kita kasih warna kuning, seperti ya teman-teman. Jadi powernya merah, exhaustnya hitam, intake-nya biru, kompresinya kuning ya, itu ya. Jadi jangan salah urutan ini teman-teman. Setelah kita mendapatkan power di masing-masing silinder, kita urutkan sesuai dengan konsep 4 stroke ya. Setelah langkah power itu exhaust, setelah exhaust intake, kompresi, atau kalau bingung hisap atau intake atau section ya, kemudian kompresi, kemudian power atau usaha, kemudian exhaust atau buang. Silakan ya, sesuai dengan selera teman-teman semua ya. Yang jelas ini urutannya jangan sampai salah ya. Oke, kemudian kita bisa lanjutkan lagi teman-teman di sini. Nah, setelah langkah power, ada 6 kolom, kita matching jadi 1. Kita kasih exhaust di sini teman-teman, kita tinggal kopas saja nih. Oke, setelah itu, setelah exhaust ada langkah intake ya, di sini 6 kolom lagi, kita kopas intake. Setelah langkah intake, pas 6 kolom kita kopas di sini untuk kompresinya. Udah sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk silinder nomor 3 teman-teman, setelah langkah power, langkah exhaust. Nah, tapi ini di 720 derajat teman-teman ya, jangan sampai kebablasan, stop di 70. Maka kita lanjutkan 3 kolom selanjutnya di 0 derajat, gitu ya teman-teman. Maka kita akan matching di sini. Kita matching 3 kolom dulu di sini, kemudian kita juga matching 3 kolom lagi di sini ya. Ini adalah langkah exhaust. Kita lanjutkan di sini X. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita kasih warna abu-abu ya. Oke. Setelah exhaust, lanjutkan langkah intake. Kalau dia tidak melewati 720, maka kita bisa langsung matching di sini teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, kita matching. Setelah langkah exhaust, langkah buang, lanjutkan langkah intake. Kita kompas di sini intake-nya. Oke. Setelah langkah intake, dilanjutkan langkah kompresi. Pasti ini sisanya juga harus 6 kolom. Kalau kurang berarti ada yang salah teman-teman ya. Nah, setelah intake berarti kompresi, kita copy paste di sini. Oke ya. Intake, kompresi, power, exhaust, harus urutannya harus seperti itu teman-teman. Ini juga kalau kita ragu kita bisa koreksi ulang. Intake, compression, power, exhaust. Intake, compression, power, exhaust, gitu ya. Jadi selanjutnya teman-teman, langkah power, kemudian langkah exhaust. Ini ya. Setelah 720 maka kita lanjutkan di sini teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Kita matching terlebih dahulu. Kemudian kita kopas ya. Gitu. Kemudian setelah langkah exhaust, langkah intake. Setelah langkah intake, langkah kompresi teman-teman ya, harus ada 6 kolom. Oke. Oke, selanjutnya untuk silinder nomor 5 masih sama teman-teman ya, biar agak cepat aja ya.
seperti itu. Setelah itu kita lanjutkan di sini teman-teman. Setelah langkah kita cek dulu ya, power, exhaust, intake, compression. Oke, sip ya, powernya pas. Kemudian lanjutkan nomor 6, untuk di nomor 6. Setelah langkah power, apa? Langkah exhaust teman-teman. Nah, kita matching dulu. Oke, kalau lagu kita cek lagi teman-teman ya, power, exhaust, intake, compression ya, pas ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan di sini teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman, cukup mudah dan sederhana ya. Semoga sharing saya ini bisa membantu teman-teman semua, dan pastinya tabel square ini akan berfungsi ya seperti pada video saya sebelumnya untuk memudahkan kita melakukan adjustment valve clearance ya. Oke, demikian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.